Sebelumnya, kamu sendirian? Yakin mau lanjut? Oke, kalau itu pilihanmu. Di tengah malam yang sunyi, ketika jarum jam hampir menyentuh angka 2, sebuah suara berderit lirih terdengar dari bawah ranjang. Awalnya hanya seperti kayu yang mengeluh karena beban. Namun perlahan suara itu berubah menjadi gesekan aneh, seakan ada sesuatu yang bergerak dengan sengaja. Nafasku tercekat, tubuhku kaku, dan bulu kuduku berdiri ketika aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dari celah gelap di bawah ranjang, bayangan itu muncul. Tidak melompat, tidak juga merayap cepat, melainkan merangkak perlahan, penuh kesabaran, seperti tahu betul bahwa setiap detik yang ia habiskan hanya akan semakin menyiksaku dengan rasa takut. Bentuknya tidak jelas, namun hitamnya begitu pekat hingga terasa menelan cahaya lampu tidur yang remang. Aku mencoba menutup mata, berpura-pura tidur, tapi suara berdecit lantai kayu akibat gerakannya justru semakin nyata. Bayangan itu merentangkan, tangan, yang panjang dan kurus, menempel di ujung ranjang, seakan hendak naik. Aku ingin berteriak, tapi suaraku terkunci di tenggorokan. Dadaku berdegup seperti genderang perang, keringat dingin menetes di pelipis. Ketika aku memberanikan diri melirik lagi, bayangan itu sudah setengah keluar. Kepalanya samar membentuk wajah tanpa mata, tanpa mulut, hanya gelap pekat yang berdenyut. Aku teringat cerita lama tentang sosok yang menghuni kegelapan kamar, makhluk yang hanya muncul ketika seseorang menolak tidur meski malam telah larut. Kini aku yakin cerita itu bukan sekadar dongeng. Perlahan, bayangan itu menoleh ke arahku. Meski tak ada mata, aku bisa merasakan tatapannya menusuk tajam, dingin, membuatku hampir kehilangan kesadaran. Aku menempelkan tubuhku ke dinding, berharap bisa menyatu dengan tembok, berharap ada cahaya pagi segera masuk. Namun jam masih berdetak lambat, malam masih panjang, dan bayangan itu terus mendekat, merangkak ke arahku, seakan berjanji bahwa aku tidak akan pernah lagi melihat fajar esok hari. Kalau kisah horor ini berhasil bikin bulu kudukmu berdiri, jangan lupa like tanda jempol naik, komen balon ucapan, dan subscribe bell, siapa tahu ada cerita berikutnya yang lebih menakutkan.